Bengkel Pakistan pasti tidak akan melewatkan sedikitpun keuntungan kecil, terutama di industri daur ulang sampah. Asalkan memahami celah di dalamnya, pasti tidak jauh dari keberuntungan. Pengolahan sampah biasanya dilakukan di tempat terbuka. Seluruh bengkel gelap dikelilingi berasap tebal, karena Patua menggunakan las karbit untuk memotong bodi kompresor. Saya ingat sebelumnya selalu menggunakan mesin untuk membukanya. Mungkin setiap tempat memiliki cara yang berbeda. Kompresor seluruhnya tipis. Cangkang yang sangat tebal bisa digunakan untuk membuat ring datar. Kabel tembaga di dalam bisa didaur ulang. Lalu, apakah ada tempat yang kita abaikan? Itu tersembunyi di posisi pengelasan pipa tembaga. Posisi pengelasan pipa tembaga biasanya menggunakan batang las perak. Kumpulkan sambungan-sambungan ini. Sedikit demi sedikit lama-lama menjadi bukit juga merupakan pendapatan yang cukup besar. Selanjutnya, perlu memisahkan titik pengelasan. Dari kiri ke kanan, 6 posisi adalah untuk menangani titik pengelasan. Setiap posisi dilengkapi dengan tabung gas. Menggunakan gas untuk memanaskan pipa tembaga ini. Dipanaskan hingga sekitar 1000 derajat, tembaga akan berubah menjadi kuning. Karena titik leleh dari titik pengelasan lebih rendah dari tembaga. Pada saat ini, kita bisa mengumpulkan titik pengelasan yang meleleh ke dalam baskom besi. Ini seperti kalajengking buang kotoran yang sangat berbahaya. Tetapi semakin banyak orang semakin besar kekuatannya. Setelah para tukang berlatih siang dan malam, akhirnya berhasil diekstrak 3 baskom titik las. Pekerjaan ekstraksi kimia berikutnya dilakukan di luar ruangan. Melihat tukang mengeluarkan begitu banyak baskom plastik, sudah jelas bahwa tempat ini sama sekali bukan usaha kecil-kecilan. Untuk mengurangi kesulitan pelarutan, tukang akan membagi titik las ini secara merata ke dalam setiap baskom. Sekitar setiap baskom bisa menampung 2 kg. Total ada 20 baskom. Ditempatkan rapi di tanah terasa seperti berjejer rapi. Saat Pakistan mengadakan pesta, suasananya juga seperti ini. Kemudian tambahkan air bersih secukupnya ke dalam baskom. Jangan terlalu banyak menambahkan air. Jika terlalu banyak, kecepatan reaksi akan melambat. Selanjutnya, tuangkan larutan asam yang telah disiapkan ke dalam baskom. Seperti menyiram pupuk di desa, menggunakan gayung bertangkai panjang. Ini dapat mencegah asam sulfat mengenai kaki. Lagi pula, Patua dari Pakistan hanya memakai sandal. Saat ini bisa dilihat reaksi di dalam baskom sangat hebat. Tentu saja, asap yang dihasilkan juga merupakan gas beracun. Ini juga merupakan alasan mengapa mereka memilih lokasi pembuatan di luar ruangan. Saat ini, larutan di dalam ember sudah berubah menjadi hijau. Reaksinya juga hampir berhenti. Kumpulkan larutan dalam wadah ke satu tempat. Sisa di bagian bawah setelah dicuci dibuang ke tempat sampah. Komponen dalam larutan cukup kompleks. Kandungan tembaga pasti yang tertinggi. Untuk mencegah reaksi tidak lengkap, Patua menambahkan bahan kimia keras lagi ke dalamnya. Efek reaksi sama seperti sebelumnya. Kemudian tambahkan larutan natrium klorida jenuh yang biasa disebut air garam. Aduk agar reaksinya berjalan dengan baik. Sulfat perak dalam larutan akan membentuk endapan klorida perak berwarna putih. Selanjutnya, buang sebagian besar larutan di permukaan. Patua tidak berniat untuk mengumpulkan larutan sulfat tembaga di atas. Endapan di bagian bawah adalah klorida perak. Sepertinya jumlahnya masih cukup banyak. Kumpulkan semua klorida perak ke dalam satu wadah. Cuci beberapa kali lagi untuk menghilangkan sulfat tembaga di dalamnya. Untuk memurnikan perak, Patua juga menambahkan larutan asam sulfat beberapa kali. Setiap kali, bisa melihat asap kuning menyebar. Seperti saat kita membuat tepung ketela. Cuci berulang kali sampai warna larutan tidak lagi hijau. Saat ini, kita bisa menambahkan potongan besi ke dalamnya. Ini adalah kepingan silikon baja di dalam kompresor. Keuntungan kecil sedang memangsa. Memanfaatkan besi untuk mereduksi sisa asam tembaga. Terlihat jelas besi berubah menjadi warna tembaga ungu. Dan warna larutannya juga menjadi hitam. Mendapatkan sesuatu pasti ada harga yang harus dibayar. Harga teman-teman untuk menjadi kuningan adalah berubah menjadi bengkok. Saat ini endapan abu-abu di bagian bawah adalah perak spons. Melalui pengulangan tanpa henti dari Patua, memeriksa apakah ada benda asing di dalamnya. Mungkin ada campuran beberapa batu di dalamnya. Jika tidak dihilangkan, akan mempengaruhi kemurnian perak. Selanjutnya, masukkan perak spons ke dalam kain katun. Mengendalikan kadar air dengan cara memeras. Cara pembuatan sangat sederhana dan praktis. Satu proses yang sangat bersemangat. Menghasilkan 3 biji perak spons sebesar telur burung unta. Tidak bisa membayangkan ini membongkar berapa banyak kompresor. Saat ini, perak spons masih mengandung sedikit air. Membiarkannya mengering secara alami mungkin tidak realistis. Lebih cepat memanggangnya dengan api. Gas ditambah dengan kipas angin klasik membentuk las sederhana. Saat suhu naik, api mulai mengeluarkan cahaya hijau. Ini menunjukkan bahwa masih ada ion tembaga di dalamnya. Setelah dikeringkan, bisa dipindahkan ke dalam panci kering. Mangkuk besi tidak dapat menahan suhu lebih dari 1000 derajat. Tambahkan sedikit boraks ke dalam panci kering. Kemudian bisa meningkatkan api untuk melakukan peleburan. Dalam proses ini, tukang menambahkan beberapa logam yang tidak dikenal. Teman-teman, tahu tidak itu apa? Setelah selesai,
saatnya untuk mengangkat panci. Tukang telah menyiapkan 5 cetakan. Panjang cetakan sekitar 20 cm. Meskipun tukang telah memanaskan cetakan sebelumnya, saat menuang, tetap ada sedikit ledakan. Rapi dan lurus, tepatnya membentuk 5 batang perak. Sampai pada langkah ini, tukang las akhirnya menunjukkan senyuman puas. Teman-teman, coba perkirakan berapa nilai batang perak ini. Apakah Pak Tua dari Pakistan akan rugi dengan cara ini?